Pada malam yang sunyi, tepat pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, terdengar letusan dari perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Suara letusan itu berasal dari senapan milik tim eksekutor Polda Sumut yang menyala. 3 butir pelor melesat mengenai sasaran, menembus dada kiri seorang laki-laki yang matanya tertutup dan kaki tangannya diikat di pohon. Laki-laki yang dieksekusi malam itu adalah Ahmad Suradji. Dia menghabisi korban dengan dalih menambah kesaktian ilmunya. Selain petani, Suradji dikenal sebagai dukun. Perjalanan hidup dukun AS, begitu media masa kala itu menjulukinya, berakhir. Ia membunuh 42 korban selama 9 tahun, sepanjang tahun 1986 hingga 1997. Korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suradji. Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris. Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lain juga, pasien tak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain. Korban pertama adalah perempuan bernama Tukiem. Korban datang ke rumah Suradji pada Desember 1986. Tukiem ingin mendapatkan kesuksesan dari Suradji. Dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu. Suradji lalu meminta Tukiem masuk ke lubang. Kedua kaki dan tangan Tukiem diikat tali sambil berdiri. Tubuh Iem terkubur mulai kaki hingga dadanya. Tiba-tiba, tangan kiri Suradji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher. Praktis, korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Tukiem pun melayang, meninggal seketika di tempat itu. Esok paginya, Suradji beraktivitas seperti biasa, yaitu bertani, seolah tak ada kejadian apapun. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suradji terhadap korban-korban berikutnya. Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suradji. Korban terakhir bernama Sri Kemala Dewi yang dibunuh pada 23 April 1997. 4 hari setelah pembunuhan, warga Dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut, ternyata mayat itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya, polisi mencurigai Tumin, mantan suami Dewi, karena keduanya sering bertengkar. Pada satu kesempatan, polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suradji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan hilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suradji. Pria itu mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikannya. Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suradji. Polisi lalu menggeledah rumah Suradji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan, salah satunya milik Dewi. Suradji beserta ketiga istrinya pun ditangkap, yaitu Tumini, Tuminah, dan Ngatiyah. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suradji. Dia mengakui membunuh Dewi. Tidak berhenti di situ, dari yang semula hanya mengakui membunuh Dewi, Suradji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan. Hingga kemudian ia mengaku lagi telah membunuh 42 perempuan. Suradji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Sumatera Utara. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di ruang sidang. Dalam persidangan, Suradji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 perempuan. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 perempuan disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton. Hakim berkeyakinan lain. Hakim yang diketahui Haogoaro Harefa menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Suradji dengan hukuman mati. Sementara itu, Tumini divonis penjara seumur hidup. Suradji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suradji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarganya, termasuk Tumini. Ada permintaan terakhir AS, yakni bertemu dengan istrinya, dan itu sudah dipenuhi.